يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di majelis ilmu, di rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai ini malam Allah masih berikan kesehatan. Sehat Ibu? Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita syukuri nikmat sehat. Karena salah satu kata Rasul, iltanim khamsan qabla khamsin, pegunungan 5 sebelum datang yang 5, dia pasti datang. Pegunungan dulu sebelum datang tuh. Atau kata Rasul, wasihataka qabla sakamika, pergunakan sehatmu sebelum datang sakit. Jadi manfaatkan sehat awak sebaik-baiknya agar sehat itu bermanfaat, berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ini malam Allah berikan ke kita masih waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwan Muslimin yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir bersama kita, alhamdulillah 1, 2, 3 sampai 5, 6, 7 lebih kurang. Alhamdulillah. Layado bersama awak. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu terbiasa hadir di majelis ilmu, cinta dengan ilmu, selalu terbiasa hadir di masjid dan cinta dengan rumah ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini sepertinya pertemuan kita terakhir menjelang Ramadan. Insya Allah kalau mulai panjang, mudah-mudahan Allah izinkan kita sampai di bulan yang penuh maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Lai sanang puasa masuk Bu? Alhamdulillah. Kadang ada yang mengurutu deh nak
tapi menggale doa. Ya, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita peluang-peluang ibadah yang sangat agung dan mulia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kajian kita fikih ibadah. Sekarang khusus fikih ibadah tentang fiqhus shaum, fikih puasa. Karena puasa enggak ada yang bang pintu. Insyaallah tanggal 28. Iya Pak ya? 28 malam awak tarawih. Iya Bu? Insyaallah. Jangan sampai tidak tarawih. Nah, kalau ada orang bertanya, boleh bertanya dalam pembahasan kita nantinya. Puasa rasanya tidak ada kita yang tidak tahu lagi. Kita udah tahu, udah sering mengamalkan dan menjalankannya. Dan memang pembahasan puasa memang selalu didasarkan kepada Al-Quran. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 183. Itu hafal kita itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi di sana Allah panggil orang beriman, bukan orang Islam. Ya kan amanu tadi bahasanya. Ya Bu ya, orang yang beriman. Untuk kutiba alaikumus siyam, untuk puasa. Ternyata puasa itu juga telah ada bagi umat-umat sebelum kita. Jadi umat-umat sebelum kita ini udah ada juga puasanya. Seperti apa? Sesuai dengan puasa di zaman kenabian itu sendiri. Nabi Isa kan puasa juga itu. Saya lihat dalam Quran surah Maryam. Ada puasa, ada sholat, ada zakat juga. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah, kita kupas sedikit. Takwa itu maqamannya keempat. Islam, Muslim orangnya. Iman, mukmin orangnya. Ihsan, muhsin orangnya. Jadi kalau ada yang nama muhsin itu baik itu. Harus baik dengan tetangga. Kalau tidak sesuai namanya sikap perilaku itu. Yang keempat, muttaqin orangnya, takwa sifatnya. Jadi orang beriman naik ke lantai 4. Yang ihsan ini kan jarang dibaca. Jarang dibaca. Kalau Bapak Ibu mencari dalam kitab-kitab hadis, itu ada namanya tungku 3 sejarangan, atau ada namanya rukun Islam, ada rukun agama Islam. Tauhid itu. Kalau rukun Islam tahu kan? Barabu 5. Rukun agama Islam 3. Islam, iman, ihsan. Kayak tripod itu, kaki 3. Tangga cie tagolek itu. Kecuali kalau di cucuan, di pancangan bana ke bumi. Yang ihsan itu yang jarang dikupas. Padahal itu sangat luar biasa itu. Kalau Islam, rukun Islam. Kalau iman, rukun iman. Kita udah tahu itu. Anak-anak kita ngaji juga udah tahu tuh. Kalau ihsan, dia tidak pakai rukun. Hanya definisi. Tetapi jangkauannya jauh lebih hebat. Nah, ada definisinya. Anta budallah ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahasa awaknya, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat. Jika engkau tidak melihat, ingat Allah melihatmu. Itu kan susah itu memahaminya. Yang mudahnya,
kita berbuat baik sesama manusia, qalbu kontak kepada Allah. Itu ihsan itu. Astagfirullah, ihsan itu. Tapi kalau baca ruiknya, itu enggak tu. Astagfirullah, tikus jatuh. La ilaha illallah, anak kolea mari buik saya. Tapi kalau cari pungkangnya, enggak ihsan orangnya itu. Anak kepindiang kau mas, gitu. Ayah itu kepindiang loh. Ihsan itu selalu baik, mulai dari ucapan, perbuatan, tingkah laku dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Berbuat baik sesama makhluk, sesama manusia, qalbu kontak kepada Allah. Itu ihsan itu. Dan kita sudah melakukan itu sering. Cuma mungkin belum maksimalkan lagi. Kontak qalbu. Ibu sedang duduk, awak tengah kajian, tapi qalbu kontak kepada Allah. Makanya kita selalu disyariatkan banyak baca doa. Keluar masjid baca doa, masuk masjid baca doa, naik kendaraan baca doa, akan makan baca doa, sudah makan baca doa, kalau leluh baca doa, jaga leluh baca doa. Kan gitu. Hidup selalu dihiasi dengan doa. Masuk kamar mandi, masuk WC baca doa, keluar baca doa, sudah wudu baca doa, sebelum wudu baca doa. Kan doa selalu tu. Itu tujuannya apa? Supaya qalbu selalu kontak kepada Allah. Orang yang puasa, orang yang beriman diwajibkan mencapai maqamat yang keempat, taqwa. Landasannya itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kalau masalah rukun puasa, syarat wajib puasa, kita udah tahu itu. Kini kan fikih itu mengulang-ulang saja itu. Di antaranya syarat wajib puasa itu Islam. Kalau tidak Islam, enggak. Kalau ingin puasa kawan tu Islam dulu. Gitu. Kalau enggak. Balik. Nana enggak wajib. Sebagai latihan boleh. Balik berakal sehat. Lai buah sehatnya wajib. Kalau tidak sehat akalnya tidak tu dah. Berarti orang-orang tidak puasa tidak sehat akal itu dah. Itu gitu. Iyo. Ini kan lah susunya tidak payah nak itu dah. Balian saya. Jadi yang wajib puasa yang sehat akal. Iyo. Kalau tidak puasa tidak akal itu dah, sehat akal itu dah. Miriam sehat tu. Jadi hal-hal yang mewajibkan rukun puasa, niat, kan tak payah itu doh. Kajilah lama lebih so, lawa amalkan terima. Yang kedua, menahan sejak mulai terbit fajar sampai tabanam matahari. Nahan, sadualah kan? Kan tak payah itu doh. Jadi niat, ya, tidak boleh anda pakai niat. Malam yathabit bin niyati qabla al-fajar. Sia yang tak berniat puasa Ramadan sebelum terbit fajar, wala siyamulahu, tidak ada puasa baginya. Pelaksanaan niat itu gantung terserah dia awak lah tu. Ada yang sudah tarawih silakan, baca sama-sama jadi, sorang-sorang saya silakan. Awak kau buka selalu besok buyah jadi, kau buka, kasahur jadi, jangan kau buka lah, kasahur jadi. Yang penting sebelum fajar wajib pakai niat. Niatnya apa? Ya nak puasa Ramadan. Yang puasa Syawal lah. Dan biasa kan awak pakai nawaitu silakan. Ndak awak ucapkan niat tu dah bawiyah jadi. Awak lafazkan jadi yo. Nan awak ucapkan tu lafaz dari niat. Yang niat itu dalam hati. Sianan tahu awak siapa celai Allah. Itu.
Jadi itu hal-hal yang berkenaan dengan fikih saum. Amalan wajib di bulan Ramadan yang perlu kita awasi. Ada kau tanya Bu, boleh? Satu. Nah, kan langsung terbuka tu. Jangan payah ada Bu. Masya Allah, dirapel tu ya. Patang di malam dia tanya kayak gitu tu. Boleh ya, untuk sebulan sekaligus kan. Masya Allah. Ha? Dia lupa ya? Iya. Oh gitu. Baca itu sengaja aku pas Ramadan sebulan gitu kan. Masya Allah. Lillahi ta'ala gitu kan. Kalau cukup sebulan apa bah? Setengah bulan lalu. Ya Bu ya, baik. Jadi dalam masalah niat, satu, niat itu adalah rahasia kita dengan Allah. Yang kedua, teknis pelaksanaan niat itu syaratnya sebelum fajar. Yang ketiga, dalam berniat itu ulama menyatakan selalu kita berniat tiap-tiap hari akan puasa. Sama je Wak, sengaja aku solat maghrib untuk seminggu lillahi ta'ala. Woi, seminggu, bingung mereka kan. Ya Bu ya. Jadi ulama menyatakan yang afdolnya, sebaiknya niat itu setiap akan melaksanakan puasa. Satu, alasannya besok belum tentu kita dijamin untuk puasa dengan kondisi-kondisi tertentu. Apalagi kalau nan muda-muda kan, perempuan muda kadang halangan. Atau kita dalam, kan boleh meninggalkan puasa itu kan apabila maridun, sakit, safarin, musafir, kan gitu. Itu namanya kondisi-kondisi tertentu. Maka ulama yang arif dan bijak di sana menyatakan maka niat itu sebelum fajar. Ya Bu ya. Yang lain silakan. Amalan wajib di bulan Ramadan yang para luhawak jago. Bulan yang lain dia juga, tapi karena khusus Ramadan kita menyambut marhaban ya Ramadan. Satu, solat 5 waktu jangan sampai tinggal. Afdol berjamaah. Nyo kadang-kadang di hari lain jarang solat. Lah masuk Ramadan ndak ayo sembahyang dah. Iyo memang tangkawana nyo. Ditangka kepada Allah gitu kan. Misalnya solat itu kan untuk awak tu. Laisa doa lain si bumi gua, ndak ada orang yang solat doh. Yang Allah tetap akbar, ndak berubah, ndak berhenti Allah jadi Tuhan. Ndak ada pengaruhnya. Sujud sedoalah manusia di bumi gua. Sama, Allah juga tetap akbar. Ndak ada bedanya kan? Nah, kalau di Minang kan samu menepi ayah di dulang tuh. Indak sembahyang awak, ya awak akan naik. Ada seorang. Ini kadang-kadang kan aneh. Awak bakar aja di masjid, muabian masjid, sembahyang jemaah, ini ada satu dah. Ndak, siko ndak ada tempat lain. Kalau ambo ketua pengurus masjid, doa ndak mau terima dah. Mohon maaf, ndak mau pakai dah. Buat perjanjian dulu. Pak, PT apa, CP apa, besok aku bangun gua. Tapi catatannya kalau ada salat jamaah, tadanga, salat sadonyo mutah tu, suap sekali. Baru tu Pak pengurus, kalau enggak kami cari lain. Kan dainya seorang, sudah banyak. Enggak mau cari beberapa hari kau itu kan di tempat lain gitu kan. Bakar aju di masjid. Salat asar, salat zuhur. Orang jamaah nyerah sembahyang dah. Lama saya hanya merokok, duduk. Astagfirullah. Kok di berangan talah, nyala gaya-gaya ada wak. Ya sengengeh lo kau. Tapi kalau saran ceramah kan haknya ustaz penyampaian. Rumah di muka masjid.
muaben rumah balatan toh ka kau masaji. Bayang tak lah. Kapindiang. Kapindiang Bapak Ibu tahu tak? Alui ibu suak. Kan aneh bin ajaib tu. Ndak ada tuang rugi dah, ndak ada sebenarnya doh. Kan lo bayu tu. Nya keresi aponyo rumah yang dipakai dia ben gitu kan, direhab gitu kan. Nya doto, nyelatan tu ke masaji itu siang pa malam itu. Nya sembayang dak doh. Mohon maaf kalau doyang tu. Memang kayak gitu kan. Sembayang lah. Bagi kami tak ada untung rugi doh. Kami menyampaikan saja. Kalau ndak salat pasti masuk neraka. Karena memang kayak gitu kata Allah, masalakakum fi saqar. Yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu itu pakai alif itu, jamak. Sadu Allah penduduk neraka itu menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak salat. Dulu. Katui-dui. Kalau mati ya leh. Jadi tolong Bapak Ibu, awak asuh anak-anak awak tu bawa ke surau, bawa masjid. Namu dia lo anak awak lah perintah dia anak tu, awak ngedang mah. Ya Bapak Ibu ya, untuk hal-hal yang penting, yang prinsip wajib kareh. Bahkan boleh adalah cuy, fadribu. Kalau ada anakmu tidak mau solat apabila berumur 9 tahun, 10 tahun, fadribu, pukul. Oh ada ham kini buya, tidak perlu ham tu dah. Anak awak mengajuh ham tu. Hubungan ham tu dah. Nak awak mah. Awak dulu barangkali awak kena lembui dulu tu orang gaya awak tu. Ada ham tu dah. Ham tu kadang tidak mengerti tu. Ya Bapak Ibu ya, solat. Jadi kalau lah masuk Ramadan di hari lain ya jo, jangan sampai solat tinggal. Afdal berjamaah. Kenapa afdal berjamaah? Kata Rasul, salatul jamaah. Hadisnya ini populer nih, sering dibacakan, sampaikan oleh guru kita. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. 27. 1 berbanding 27. Sekali salat maghrib di Masjid Ikhwanul Muslimin sama jo 27 kali salat di rumah. 27 kali itu hampir sebulan. 1 berbanding sebulan. Umur pendek. Amal dah lo ada doh. Mati tak kajah lo. Kan susah tu. Umur pendek, amal banyak disiapkan Allah, cari tu. Sekali solat sama 27 kali, kan hebat tu. Ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu ramaikan. Tapi meramaikan masjid itu jangan bulan Ramadan saya. Ku awal Ramadan nak tanggung doh. Awak nak biasa ke masjid ku nak dapat duduk doh. Dari sudui memanuang doh. Nyel panu dinyo sadolah ya. Awe ko la tengah-tengah ko, hilang ciat-ciat. Awe ko dijual seketik menjalan rayo. Ujung jo pangkasnya. Itu sama aja donat namanya tu. Tengah bolong. Nah, solat itu taruih manaruih. Ndak lama solat tu dah menjelang mati saja. Kalau mati tak perlu solat dah. Ya Bu ya. Dah tanya Bu, solat jamaah. Kaja. Ndak tak aja di Ikhwanul Muslimin dah, di mana saja. Mungkin ni awak sedang di kantor, sedang di sekolah, sedang di pasar. Asa tadanya sorazan lama suara waktu kaja jamaah tu. Nyo kadang-kadang ada begitu masuk masjid 5 orang. Awal sudah jamaah kan masuk 5. Sembahyang sorang-sorang. Aduh, ndak mengerti kadang-kadang begitu. Rugi. Lama 5 tu jamaah buat. Baduo saja bisa jamaah tu mah. Mungkin bapak ibu-ibu awak dalam perjalanan pai Bukit Tinggi pai ke mana kan waktu tu lah masuk awak berdua orang rumah saja. Baranti saya di maka baranti.
Bantang sajadah tu pai jutuh itu kan. Salat jemaah, awak jadi imam, nah tu bini awak jadi jemaah belakang. Selesai itu. Sudah salat pai balik. Oh aman. Ndak ada beban dah. Nyampang awak walangga, maningga awak di tampe itu selesai urusan. Kenapa? Tugas kita telah memenuhi kewajiban. Ndak repot awak dah. Ini kejar jamaah itu. Satu. Yang kedua, jangan tinggal puasa Ramadan. Di hari lain jarang puasa sunai. Lah masuk bulan Ramadan, indah juga doh. Manggil liang juga barang baru. Waduh, banyak alasannya. Sibuk lah, lembur lah kayak, angin, litak, karajo, ndak tanggung karajo depan. Payah karajo balik. Iya, karajo bare. Ringankanlah karajo tu. Ya, bagi dua. Idui ku untuk tu kan perlu musabah awak tu. Untuk idui ko. Mencari awak tu untuk Ndak akan aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Jadi puasa jangan sampai tinggal. Bapak Ibu, siapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa uzur, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, siapa yang puasa bulan Ramadan tanpa uzur larangan syariat, lam yaqdihi siyamud dari wa insamahu, besok nyobai nyoganti di hari-hari yang lain habis Ramadan, ndak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Lain sampai 2026 nyusul mengganti, ndak kata ganti itu doh. Batu nyo meninggal puasa tu balak muzrin tanpa uzur. Uzur larangan syariat doh. Faman kana minkum maridon, jika kamu dalam keadaan sakit. Itu boleh tu. Sakit kau banyaklah macamnya. Bu. Hello. Ibu dirawat di rumah sakit, kata dokter, bu minum obat 3 kali sehari deh. Yo pak dokter, jangan tinggal. Batu kalau tinggal sekali saja jadi ibu mati. Oh, takut ibu kan. Awak ingin sehat yo. Tu boleh tu. Tak usah puasa. Bupuh lah, nak ada. Ya. Atau ada juga ibu-ibu muda yang melahirkan calik elo malayan kau tiap tahun tu ndak. Nyo ada sama masuk bulan puasa malah tui lan so. Masuk puasa malah tui je lah. Anak ada sabale. Tu sabale tahun ndak puasa. Woi, lumayan juga tu mah. Padialannya bini nyo mah kedialannya. Kawan nombor 10 anak itu mah. Tak ada. Nah, kalau memang seperti itu, asal setiap tahun saya mulai masuk ke puasanya malayan, itu tidak usah puasa. Fidyah. Tidak mungkin puasa itu doh. Tapi kalau mungkin puasa di hari yang lain boleh. Kenapa? Wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu sanggup berpuasa, khair, itu lebih baik bagimu. Kerja puasa dulu. Tapi kalau tidak bisa puasa lah doh, yo fidyah. Gitu. Atau orang yang sudah tua bangka, pakai bangka ya bu ya, ya pak ya, ndak tua sudah. Kalau kancang saya suuk naik baru, tu tua bangka tu doh, tu tua baru tu. Tapi kalau lah, mau deko tu tu lah tua bangka tu, menyuk ke belakang lah tu tu dak man lah tu doh, tu lah tua bangka tu. Tapi kalau kancang saya suuk baru. Tambuh 5 piring lah. Tu tua baru tu madon tu angkat dah. Ayo bu. Iya. Mengenai salat itu dalam kitab Ramadan. Dalam berjamaah kan itu. Salat. Yo, tiba di tarawih kan berjamaah tu. Awalan tua wah. Angak pesa dalam salat tua. Apa namanya? Udua apa? Udua balik. Orang lah melaksanakan salat tinggal serakaat. Abilo tambah yang serakaat. Yang tarawih kok? Oh. Iyo sesudah salam.
Orang salam, Ya. orang salam tambah serakaat. Aku lah tinggal kali saya betul tipe yang saya tinggal. Di mana tinggal? Ya kan lah, tapi kalau lagi ditambah. Ya. Tujuh kan untuk salah itu dua. Nah, awak tuh lah tinggal aja sih. Aku sambung jo. Aku lah mikir loh, itu lah sambung lo baca. Oh, berarti acok kan tui itu mah. Berarti tiap rakaat kan tui nama itu mah. Baik Ibu. Ya, begini Ibu. Ada yang berpendapat ini kalau saya sambung apa aja maknun orang kayak serangkan sama ikut saya latih bang Ustaz. Iya iya. Ya kami nemu dong itu aja Bu. Ndak langgai ya dong. Ya memang itulah hukum alam. Perpak itu lapang. Ini kalau mau dipakai kan. Ya Ibu. Jadi kalau seandainya memang wudhu kita batal, kalau dalam sholat itu secara otomatis itu sholat batal. Harus mundur. Jangan dilanjutkan. Nah, jadi kalau lala seperti itu, kemudian tinggal awak sarakaan tuh ya kan. Kalau tinggal sarakaan, ya memang secara hukumnya itu harus ditambah. Harus ditambah. Artinya kan kalau sarakaan tinggal, naik kemudian baru. Dan pun, mohon maaf sekali lagi, para imam, tolong pahami penumpang, supir, seluruh para supir. Ambo kan kadang-kadang supir lo gua. Tolong pahami penumpang dan jamaah. Di belakang tuh beraneka ragam bentuk, model dan corak. Indak na mudu-mudu saya itu. Nang gae-gae banyak juga. Rukuk saya putnya kan. Apalagi kalau lama rukuk, lama sujud, dah tanggung lah sakit kepala. Maka kata Rasul, "Idza amma ahadakumun nas falyukhaffif." Kalau kamu mengimami di antara manusia, segerakan. Jangan panjang bana. Walaupun awak hafiz Quran, hafiz 30 juz, awak irama hebat dan segala macamnya, pahami yang ada di belakang tu. Kalau kamu sholat sendirian, kata Rasul, fal yutawil masya'a, persilakan sepanjang yang kamu mau. Kalau sholat seorang, jadi kepada imam antara kalau siap salam tuh, agi jedah dulu. Bapak Ibu pahami, yang tarawih itu apa artinya? Santai. Ndak tak ajar tarawih itu santai artinya. Oh boleh minum situ boleh. Siapa melarang? Yang ndak boleh minum dalam sholat. Dalam sholat mereka itu boleh itu doh. Tapi kalau sudah sholat boleh. Boleh kalau imam suara habis itu mah. Siapkan teh talu situ. Biasanya kocok teh talu situ gitu kan. Tapi janganlah, sudah kau ini ya. Ya, Bapak Imam ya, Bapak-bapak yang menjadi imam, pahami jamaah awak. Jangan panjang bana. Sederhana. Goyang tegak. Jangan goyang le. Oyong satu mui lama lesnya. Ayah penjalo itu mah goyang awak kuasi tadi itu. Tentu dalam sembahyang pikir mati setelah bisu mari terus. Itu. Payah ke tempat na pepekanin. Kira ustaz na malam tadi je situ jadi imam lihat. Kapin dia ngasih. Itulah mengerutuk saya ibu-ibu kok. Ya, kapin dia tu aluinya usuk. Gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau bata itu memang beruduk kembali, dan biasanya dalam kode etik sholat itu harus ditambah berapa yang tertinggal. Kenapa? Kalau seandainya itu kan memang sholat sunnah. Kita lihat dulu sholat sunnah. Sholat sunnah ini beragam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ada. Kemudian 4 rakaat salam, 4 rakaat salam ada. 3 rakaat witir, kan sunnahnya itu salam. 1 rakaat ada juga witir salam. Gitu. Jadi itu kode etiknya memang seperti itu. Makanya tujuan imam mencalik ke belakang itu sebenarnya itu. Calik ke belakang tu, calik sampai
Nah, kurang gaya gua. Kok payah kok tagak gua. Harus tahu awak. Kok lah bincang kok ndak dulu. Kamu perlu disarankan, Bapak pakai kursi saja. Gitu caranya. Liu ndak tahu tagak ada Bapak son tagak. Kok sedang ngapain karajo juga. Sarankan saja. Itu tugasnya imam. Jadi imam itu mengetahui psikologi tentang jamaah. Harus supaya penumpang kita itu tidak mabuk. Tidak mabuk penumpang awak tu. Ya. Jadi jangan sampai ada mengerutu. Ibadah tu kau dapat nyaman awak. Nyaman awak. Gitu. Makharijul huruf, bacaan-bacaan imam awak tu memang kau dapat yang nyaman dan senang kita. Gitu. Kadang-kadang capek bagi rakyat dibaca Ustaz. Sampai awak suci enak agak loh. Jadi enak banget caranya. Kadang-kadang ya Bu ya. Tidak selalu ya. Ya, baik Bu. Jadi sebenarnya begini. Ndak usah terkaja-kaja. Begini, ibadah jangan terkaja-kaja. Apa bahasanya kok? Jangan terkaja-kaja. Jangan terburu-buru. Ibadah ndak boleh dilalai-lalaikan, dilambe-lambean. Tapi dalam ibadah ndak boleh tergesa-gesa. Paham ya Bu ya? Ya Pak? Ya, biasa saja, nikmati. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasa saja. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa... Dibaca, bukan diingat, bukan dikana. Ini bacaan solat, bukan kana solat doh. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali dah. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Apa yang kata? Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'. Nikmati ibadah tu. Jangan bakwan bakso mangapo saja yang dinikmati, ibadah juga dinikmati. Gitu. Iko kolak datang dinikmati, cepong-cepong sedonya. Ibadah contoh ayam saja. Bapak Ibu, ada Imam Syafi'i mengatakan 60 tahun dia sholat tak diterima ibadahnya. Syaratnya tu. Kenapa dia seperti itu? Dia dalam sholat tidak pakai tumak nina. Tak kaja-kaja yang sholat tu. 60 tahun akan mubazir tu. Minyak abi sambah ndak lama, kalau lama dah wado. Arang abi basi binaso. Rumah sudah tukang mati. Nah itu. Ya Bu ya. Jadi buat kesepakatan, tolong Pak Imam jangan tak kaja-kaja wana. Kami banyak nang gahe-gahe. Gitu. Dan imam harus paham pun itu. Iya Pak. Masalah media Ustaz. Iya. Itu kan ada keputusan dari Basnas sampai 10.000 Ustaz. Iya. Kalau seandainya yang untuk bayar media kau mampunya misalnya 20.000 misalnya. Iya. Menurut Ustaz Ustaz. Oh gitu. Menurut ambo ya Pak ya. Begini Pak. Kalau fidyah itu lembaga yang membuat, beliau dari lembaga amil zakat. Sekarang kita sesuaikan, makan awak sampai 10.000 sekali makan atau enggak? Karena berpatokan ada kini menjual nasi bungkus 2.000 Ustaz. Ya. Karena beliau lembaga tentu mengambil patokan-patokan. Nah jadi kini awak ndak nasi ndak apa-apanya doh itu kan. Nan awak. Soal PD awak, bukan PD beliau, bukan PD siapa-siapa. Nah, standar awak makan bah. Atau kalau awak masak ibu di rumah bara. Nah, kalau memang 25.000, 22.000 mungkin sekali makan itu pakai samban, mungkin nasi putih sudah kan. Nah, gitu. 22.000 sebenarnya kan. Ambil itu, berarti 3 kali. Tentu 22.000 kali 3. Nah, berapa tuh? Nah, tuh. Sehari. Makan berapa kali sehari? 6 biasa. 3 kali. Bapak Ibu, dalam ibadah boleh memberi lebih.
Yang ndak boleh itu kurang. Kikir itu namanya itu. Makanya kalau awak sampean bara zakat gini. Oh, 40 ah. Contoh kan orang mau pembayi ah. Agen saya 50 ah. Ndak 45. Terus saya minta balik. Ndak apa-apa. Kalau zakatlah terpenuhi, lebihnya itu sedekah. Ibadah lagi. Nah, dalam ibadah ndak boleh pelit kita. Kalau mampu, kalau Iya. tidak mampu. Kalau ndak mampu menerima. Tenang, Pak. Kan gitu. Ndak mampu berzakat, kamu menerima zakat. Ada mustahik, ada muzaki. Tenang salah. Pembagian itu sudah rata, Allah ma'adil kok. Nah, gitu. Jadi biasakan kalau awak memang makan awak ndak usah Pak, itu kan generalisasi. Beliau mengelurkan itu tujuannya supaya ndak bingung. Baik itu bagus. Kadang-kadang memang kan ada memang standar itu makanan. Kalau makanan-makanan yang kelas atas itu kan memang kayak gitu tuh. Awak mungkin kelas menengah atau standar gitu kan, standar. Kita ambil standarnya. Sebaiknya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kondisi kita. Dan fidyah itu sebaiknya enggak usah ditumpuk. Per hari aja supaya enggak menjadi beban. Nah, baik Bapak Ibu. Lah tit ya. Ya Pak ya. Zakat fitrah sesuaikan dengan kita. Yang lain masih ada Ibu? Kalau enggak kita tutup. Iya, silakan Bu. Kalau dikalkulasi semuanya 1 bulan, terus dikasih sama 1 orang, lebih 1 orang yang menerima. Oh gitu. Sebaiknya kondisikan saja. Kalau memang itu, contohkan 22 dikali 3 kali 30 lah. 30 hari kan gitu jadinya itu. Berapa totalnya itu gitu kan kalau diuangkan. Nah, kalau seandainya memang merasa besar, mungkin kita bagi 2, cari 2 orang, 2 rumah. Ingat Ibu, yang zakat fitrah tu'matal masakin itu orientasinya memberi makan si miskin. Itu kuncinya tuh. Jangan lari dari itu. Jadi bukan kayak yang selapan tuh, tapi miskin. Atau kalau dimasukkan fakir miskin boleh juga. Kalau dalam ilmu fikih dia fakir miskin, 2 itu tidak sama. Fakir itu mohon maaf ini karena waktu kita sudah masuk terakhir. Fakir itu orang tidak ada usaha, tidak ada penghasilan, itu fakir. Dimana duitnya tergantung dari belas kasihan orang lain. Ledo orang mau makan, makan tuh. Kalau tidak. Kalau miskin ada penghasilan, ada usaha, tidak mencukupi untuk makan, bukan kredit mobil. Berikan ke situ fakir miskin tuh, karena di situ tu'matal masakin, memberi makan si miskin. Jadi kalau seandainya memang sanggup kita dirapel semuanya, silakan. Kalau tidak merasa beban berat, tapi kalau seandainya langsung, contohkan per 3 hari, per 5 hari, per 10 hari boleh, silakan. Tapi tepat sasaran sebaiknya. Baik, demikian saja saya atas nama pribadi dan keluarga Erman Tanjung dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang lui hirono picik dek kurang koni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi tasingguan dek kananya talantuang dek turun. Taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah terima ijabah seluruh amal kebaikan kita. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat